Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 akan sedikit menjabarkan tentang makalah kami yang berjudul Puasa Ramadan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rifka Estufitriana, NIM 2121300 sebagai moderator, Muhammad Nurul Hikam, NIM 2121283 sebagai pemateri, dan juga Muhammad Hasan Mustafa, NIM 2121284 sebagai pemateri. Selanjutnya, kepada pemateri, kami persilakan untuk menjabarkan materi tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan menerangkan tentang pengertian puasa Ramadan. Puasa Ramadan terdiri dari dua sulkata, yaitu puasa dan Ramadan. Puasa menurut bahasa berarti menahan diri. Sedangkan menurut istilah, para ulama mengartikan puasa adalah menahan diri dari segala makan, minum, dan berhubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kemudian kata yang kedua adalah Ramadan. Ramadan, kata ini berasal dari kata ar-romad, yaitu batu yang panas karena panas teriknya matahari. Ibnu Manzur mengatakan Ramadan adalah salah satu bulan yang telah dikenal. Al-Fairuz Abadi menambahkan bahwa bulan Ramadan dinamakan demikian karena ia membakar dosa-dosa. Jadi yang dimaksud dengan puasa Ramadan yaitu puasa atau menahan diri dari makan, minum, dan berhubungan badan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari yang dilakukan pada bulan Ramadan yang dihukumi wajib bagi setiap muslimin. Dasar pensyariatan puasa Ramadan. Dasar pensyariatan puasa Ramadan diambil dari Al-Quran dan hadis. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dalil dari hadis An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'uz zakah wa hajjal baiti wa shauma Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Dari dua dalil tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya puasa Ramadan itu diwajibkan atas orang Islam karena merupakan salah satu bunyal Islam atau yang membangun Islam. Kemudian puasa yang wajib dilakukan pada awal bulan Ramadan. Cara menentukan awal bulan Ramadan yaitu dengan dua cara. Yang pertama adalah hisab, yang kedua adalah ru'yat. Apa itu hisab? Hisab adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan awal bulan pada kalender Hijriah.
Sedangkan ru'yat adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, yakni penampakan bulan sabit yang nampak pertama kali setelah terjadinya ijtima. Ru'yat dapat dilakukan dengan mata telanjang atau dengan alat bantu optik seperti teleskop. Nah, cara menentukan awal bulan yang pertama malah lebih baik menggunakan ru'yat. Kemudian jika ru'yat tidak memungkinkan karena terhalang oleh kabut, awan, atau yang lainnya, maka diperbolehkan menggunakan hitungan atau hisab. Kemudian tata cara puasa Ramadan. Tata cara puasa Ramadan sebagaimana yang telah kita ketahui, pertama adalah niat. Niat dilaksanakan pada malam hari sebelum puasa. Terlambat-lambatnya niat yaitu pada waktu sahur sebelum waktu sahur habis. Yang kedua adalah melaksanakan makan sahur. Melaksanakan makan sahur yaitu pada waktu sahur atau malam hari sebelum terbitnya matahari. Selanjutnya adalah tidak makan, minum, dan menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Kemudian mengetahui imsak. Yang terakhir adalah berbuka puasa. Berbuka puasa dilakukan pada saat waktu maghrib atau terbenamnya matahari. Terima kasih kepada Mas Hikam yang telah memberikan pengertian puasa Ramadan sampai dengan tata cara berpuasa Ramadan. Kemudian akan dilanjutkan dengan saya sendiri, yaitu Muhammad Hasan Mustafa, akan membacakan sunnah-sunnah ketika berpuasa. Yang pertama yaitu menyegerakan berbuka puasa. Kedua, sahur walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian mengakhiri sahur. Yang keempat, berbuka puasa dengan kurma atau sesuatu yang manis. Kelima, memberikan makanan untuk berbuka orang lain. Keenam, mandi jinabah sebelum terbit fajar bagi orang yang junub. 7. Mandi pada tiap-tiap malam Ramadan. 8. Menunaikan sholat tarawih dan witir. 9. Memperbanyak membaca Al-Quran. 10. Memperbanyak sholat sunnah. 11. Memperbanyak amal-amal soleh. 12. Berusaha berbuka dengan sesuatu yang halal. 13. Meninggalkan sesuatu yang tidak berguna dan tidak bernilai. 14. Memperbanyak sedekah. Kemudian slide selanjutnya, hal-hal yang makruh saat berpuasa. 1. Yaitu berlebihan ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. 2. Memandang istrinya berlama-lama. 3. Melakukan bekam. 4. Menggunjing atau gibah. 5. Tidur secara berlebihan. 6. Mandi dengan menyelam. 7. Mengumpulkan ludah dan menelannya. 8. Mencicipi makanan. 9. Sikat gigi atau siwak setelah waktu zuhur ya. 9. Membayangkan hal-hal jorok. 10. Mencium saat puasa. 11. Puasa secara wisol atau menyambung puasa. Seperti halnya ini tidak berbuka ya selama berhari-hari. Kemudian slide selanjutnya, hal-hal yang membatalkan puasa. 1. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan, contohnya makanan, minuman, dan lain-lain. 2. Muntah dengan disengaja, contohnya kita memasukkan tangan kita ke dalam tenggorokan sampai membuat kita muntah, dan itu bisa, karena muntah itu bisa diobati dengan minum atau kumur, jadi itu jika disengaja maka akan membatalkan puasa. Kemudian bersetubuh atau mengeluarkan mani dengan sengaja saat di bulan Ramadan. Saat puasa Ramadan itu dilaksanakan dari subuh sampai dengan berbuka yaitu maghrib. Kemudian kedatangan haid atau nifas bagi wanita. Yang kelima yaitu melahirkan anak ataupun yang kegugurannya.
6. Gila walaupun sekejap, yang tiba-tiba atau bisa saja disebut juga mabuk ya. Yang ke-7, pingsan sepanjang hari. Ya, ini bisa diibaratkan tidur, hanya tidur, atau kalau pingsan itu kan karena tidak disengaja ya sampai sepanjang hari. Yang ke-8 yaitu murtad, karena sudah keluar dari agama dan tidak termasuk syarat berpuasa ya, karena itu murtad. Kemudian yang selanjutnya yaitu syarat wajib puasa. Yang pertama yaitu Islam. Ya, ini sudah jelas ya, karena sudah ditentukan dengan dasar persyariatan, dan juga orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa dan tidak juga untuk menggantinya. Kemudian yang kedua yaitu balik. Anak-anak tidak diwajibkan berpuasa, tetapi puasa Ramadan ini dianjurkan untuk melatih dan agar anak-anak jadi terbiasa pada saat nanti ketika balik. Kemudian berakal. Orang gila contohnya maka tidak wajib berpuasa. Sehat dan mampu. Misalnya orang yang sakit atau lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa maka tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian orang yang bermukim itu yang wajib berpuasa. Contohnya juga musafir ya boleh tidak berpuasa, tapi dengan konsekuensi harus mengodongnya di luar Ramadan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifka. Jadi kepada Rifka, silahkan. Kemudian, manfaat dan hikmah puasa Ramadan. Di antaranya yaitu dapat meninggikan derajat, dapat menghapus kesalahan atau dosa, memalingkan atau mengalahkan syahwat, memperbanyak sedekah, memperbanyak atau menyempurnakan ketaatan, dan juga hikmah dari menjalankan ibadah puasa yaitu dapat melatih diri melawan hawa nafsu, mengajarkan untuk hidup sederhana, menjaga kesehatan, menjaga diri, membiasakan istiqomah beribadah. Dan keutamaan bulan Ramadan diantaranya yaitu sebagai bulan pengampunan dosa, pahala yang berlipat ganda, bulan yang penuh berkah, dan bulan diturunkannya Al-Quran. Maka dari penjabaran-penjabaran di atas dapat kita simpulkan yaitu dari pembahasan yang pertama, puasa Ramadan adalah menahan diri dari segala makan, minum, dan berhubungan seksual mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dan dilaksanakan pada saat bulan Ramadan. Yang kedua, dapat persyariatan puasa Ramadan sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, cara menentukan awal bulan Ramadan yakni dengan dua cara, yaitu ruqyat dan hisab. Yang keempat, hal-hal sunnah makruh dan yang membatalkan puasa. Yang kelima, hikmah puasa Ramadan, yaitu melatih diri menahan hawa nafsu, mengajarkan untuk hidup sederhana, dan juga menjaga kesehatan. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.